tanggal 13 Februari 2020 ya adik-adik. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa pada pagi hari ini adik-adik ya. Marilah adik-adik persiapkan diri kita memuji dan besarkan nama Tuhan. Mari adik-adik kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 262, apabila kita sukacita. Mars PA dengan sikap sempurna. Baiklah adik-adik, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di Minggu Impa pada pagi hari ini, karena Tuhan masih mempertemukan kami bersama dengan anak layan dan kakak layan, pendamping bahkan pun pelayan firman pada pagi hari ini. Kami akan memuji dan besarkan nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Bapa. Kiranya hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami memuji dan besarkan nama Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan membaca Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik dipersilahkan berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 6. Saya ulangi adik-adik. Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 6. Seperti biasanya adik-adik, Kak Ida yang membacakan yang tercetak keluar dan kakak layan serta adik-adik
yang ada di rumah yang tercetak ke dalam. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera. Untuk merespon firman Tuhan yang kita sudah baca dari Mazmur responsorial kita tadi, adik-adik, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 454 bait 1, indahnya saat yang teduh. Satu bait, adik-adik. Tibalah saatnya adik-adik kita akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Fransia. Kepada Kak Fransia kami persilakan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya kami dapat membacakan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, sertailah hamba-Mu ini. Kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu hanya sekehendak-Mu. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Sebelum itu kakak izin buka masker ya, supaya kakak Fransia tidak ngos-ngosan saat membacanya. Oke, pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini terambil dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Adik-adik, mari kita baca secara bersama-sama Yakobus pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi,
ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk. Nah, pada Minggu tanggal 13 Februari 2022, judul pembelajaran kita pada Minggu pagi hari ini tentang Aku Hidup Dalam Tuhan. Nah, dalam Yakobus ini mau memberi pengajaran kita. Yang pertama, adik-adik kakak sampaikan, menghadapi dan mengalami pencobaan itu bukan kutukan atau hukuman atau kemalangan. Nah, adik-adik betul, dalam setiap pencobaan yang kita hadapi itu bukan kutukan atau hukuman atau kemalangan yang dibuat sengaja oleh Allah, tetapi pencobaan itu kita dapatkan karena bisa adik-adik di rumah baca dalam ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, karena pencobaan itu terjadi dalam diri kita karena dari dalam diri kita, oleh keinginan kita sendiri. Nah, karena kita terlalu terpikat oleh hal-hal duniawi, makanya kita selalu menghadapi namanya pencobaan. Nah, yang kedua, dalam surat Yakobus ini mau mengajarkan kita tentang mengenali pencobaan dengan benar dan jujur. Nah, mengenali pencobaan dengan benar dan jujur. Nah, kenapa sih kita harus mengenali pencobaan dengan benar dan jujur? Pencobaan itu adik-adik di rumah harus mengenal dengan baik, karena kebanyakan pencobaan itu justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Pencobaan itu justru sangat mungkin berasal dari orang yang percaya itu sendiri. Karena itu perlu kepekaan dan kejujuran dan kerendahan hati dalam menyikapi dalam setiap pencobaan kita. Nah, adik-adik. Nah, di sini Kakak Francia punya gambar. Gambar yang pertama ini bisa adik-adik lihat, yang pertama ini. Oke, yang di atas adalah anak-anak berserta orang tuanya, ayah dan ibunya sedang bermain bersama. Nah, orang tua ini memberikan mainan kepada anaknya yang bermanfaat untuk anaknya, dan kedua orang tuanya ini bisa bermain bersama sehingga dapat bermain dengan aman. Makanya ditemani oleh kedua orang tuanya. Lanjut, ini gambar kedua yang di bawah. Ini gambar keluarga yang sedang beribadah bersama anak-anaknya, membantu anak-anaknya supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Misalnya membantu buka Alkitab. Terus kalau misalnya kita lagi Zoom, membantu buka mute atau unmute. Juga menyiapkan perlengkapan untuk anak-anaknya beribadah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Kakak Francia mau menanya, bagaimana sih atau bagaimana cara Tuhan mengasihi kita atau mengasihi adik-adik dan kakak layan semua? Gimana ya? Adik-adik tahu tidak? Oke. Caranya itu adalah sama seperti gambar yang kakak kasih lihat, yaitu dengan cara mengasihi lewat kedua orang tua. Ya, kedua orang tua yang ini, yang di bawah ini, kedua orang tua kita. Nah, orang tua kita menyiapkan dan membantu adik-adik untuk bermain, menemani adik bermain dengan kasih sayang. Seperti itulah Tuhan mengasihi adik-adik di rumah. Dan orang tua juga mau menemani adik-adik saat beribadah dengan penuh kasih sayang. Seperti itulah Tuhan mengasihi adik-adik. Nah, Tuhan juga mengasihi adik-adik lewat orang tua adik-adik. Coba adik-adik di rumah sekarang peluk orang tua adik-adik di rumah dan sampaikan terima kasih sudah menyayangi adik-adik di rumah. Sama seperti gambar ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, nih kalau lihat adik-adik di rumah bisa lihat Tuhan memberikan hatinya kepada semua umatnya. Tuh, ini bukti Tuhan mengasihi kita semua. Demikian renungan kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon renungan firman Tuhan kita pada minggu pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Bait yang pertama. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan kepada adik lain kami, kiranya dapat adik-adik lain kami terapkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat adik-adik impah kami yang dimanapun mereka berada, kiranya selalu dalam penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat pendidikan adik lain kami, kiranya Tuhan menyertai dalam bangku pendidikan dari sekolah dasar, TK, PAUD. Tuhan, kiranya Tuhan sertai, beri kepintaran, kesehatan, kekuatan selalu, kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah dengan baik dan dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Terlebih dapat membanggakan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau
menyertai juga kedua orang tua mereka, baik yang ada di rumah atau maupun dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberi kesehatan selalu, kekuatan selalu. Kiranya kedua orang tua mereka dapat mampu membimbing anak-anak mereka ke jalan-Mu saja. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami yang dimanapun mereka berada, terkhusus gereja kami, Gospelcast Eklesia Cuata Permai. Tuhan, kiranya Tuhan sertai dari majelis pendetanya, kiranya majelis dan pendetanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya seturut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat pembangunan gedung serbaguna untuk IHPA dan IHPT. Kiranya dapat Tuhan sertai, Tuhan bisa campur tangan di dalamnya. Kiranya Tuhan menyertai panitia pembangunan. Kiranya gedung itu dapat terselesaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Warta Pelkat kita pada pagi hari ini adik-adik, Minggu tanggal 13, ibadah online masih seperti biasa ya adik-adik. Ibadah online tetap dilaksanakan, dan kemungkinan adik-adik mungkin minggu atau beberapa minggu yang akan datang rencana kita mau tatap muka. Doakan adik-adik, semoga kita bisa bertatap muka, beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan kehendaki semoga kita bisa bertatap muka bersama dengan adik-adik dan kakak lain. Jangan lupa adik-adik kerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak lain. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu.